Halo sahabat Bekasi Raya TV, sejumlah massa warga Papua mengatasnamakan Komunitas Transparansi Pengguna Anggaran Papua Baru, disingkat KOTRA Pangaru, menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Merah Putih yang terletak di Jalan Kuningan Persada, Kaftop 4, Setiabudi, Jakarta Selatan pada hari Selasa, 31 Oktober 2023. Aksi massa berjumlah sekitar 20 orang tersebut melaporkan adanya dugaan korupsi di Kabupaten Yapen, Provinsi Papua, yang dilakukan oleh mantan Bupati Yapen periode 2012, 2017, dan 2017-2022, berinisial Titi. Dalam konferensi pers, di hadapan awak media, Sius Ayemi, koordinator aksi, menyampaikan poin-poin dugaan yang dilaporkan ke KPK. Berikut liputannya. Nama saya Sius Ayemi, perwakilan dari masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen. Hari ini Jakarta 30 Oktober 2023. Kesempatan ini perkenalkan kami menyampaikan pokok-pokok penting dari aspirasi perjuangan dalam garis kerja kami untuk mengawal kehendak masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendorong dan melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kepulauan Yapen yang bersih, berwibawa, akuntabel, serta bebas dari tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Bahwa pada hari ini, Selasa 31 Oktober 2023, kami didampingi oleh tim kuasa hukum kami datang menghantar laporan aduan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen terkait maraknya kasus korupsi yang semakin menjadi pada level kabupaten, sehingga dalam pandangan kami sudah sangat akut, ya, atau stadium 4. Oleh karena ada beberapa kasus besar yang lebih prestisius yang patut diduga dilakukan oleh mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen dua periode, yakni tahun 2012, 2017, dan periode kedua tahun 2017-2022 pada saat yang bersangkutan menjabat, ya. Di antaranya, pada saat yang bersangkutan menjabat, yakni saudara Bupati Tony Tesar, ya. Pertama, penyertaan modal sebesar 55 miliar dari pemerintah daerah dikucurkan era kepemimpinan mantan Bupati Tony Tesar pada perusahaan daerah PT Yapen Mandiri Sejahtera, perusahaan plat merah milik Pemda terhitung tahun 2014 hingga 2021 yang sampai saat ini tidak berproduksi, ya. Dan bangunan pembibitan ini terdiri atas tanah milik pribadi keluarga mantan Bupati Tony Tesar dan dikerjakan oleh perusahaan milik keluarga yang bersangkutan. Dua, yang menjadi direktur pada perusahaan ini atau perusahaan PT Yapen Mandiri Sejahtera adalah saudara Roli Wokareci, perkandung dari mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen. Tiga, proyek Botol Tarum atau perumahan pegawai itu senilai 25 miliar dikerjakan juga oleh perusahaan milik keluarga Bupati Tony Tesar, berlokasi di Distrik Kosiwo, Kampung Katui sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini. Perusahaan atau perumahan itu terbengkalai jadi penghuni nyamuk dan setan karena tidak digunakan. Berikut ada pinjaman daerah yang dilakukan oleh mantan bupati saat menjabat sebesar 250 miliar rupiah. Ini sudah mendapat penolakan oleh Gubernur Papua melalui tim anggaran Provinsi Papua pada saat konsultasi anggaran APBD Kabupaten Kepulauan Yapen karena tidak sesuai peraturan Menteri Keuangan nomor 117 garing PMK.07/2021 tentang pedoman penyusunan APBD, batas maksimal kumulatif APBD dan maksimum kumulatif pinjaman daerah tahun 2022. Kemudian yang berikutnya, pinjaman daerah yang dilakukan oleh mantan Bupati atas nama pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen pada PT Sarana Multi Infrastruktur itu sebesar 250 miliar
yang kemudian pinjaman ini dipakai oleh keluarga mantan bupati untuk mengerjakan proyek-proyek infrastruktur meliputi jembatan dan infrastruktur jalan. Nah, yang keenam, pinjaman daerah yang diberikan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur ini sangat bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tentang pedoman penyusunan APBD tahun 2021. Karena yang bersangkutan atau saudara peneliti Tesar ini sudah hampir selesai masa jabatannya, kurang 1 tahun. Oleh sebab itu, ini adalah pelanggaran hukum yang kami pandang berat ya dalam proses peminjaman ini. Atas dasar 6 poin tersebut di atas, kami meminta dan memohon kepada pimpinan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia agar segera memanggil dan memeriksa saudara Tony Tesar, mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, atas permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen karena harus memikul beban pengembalian utang daerah lewat APBD Kabupaten Kepulauan Yapen selama 8 tahun. Dalam waktu jatuh tempo tersebut, efek dari pinjaman daerah ini, masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen mengalami stunting. Anak-anak di sana mengalami stunting atau gizi buruk, sebagaimana data yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Yapen. Angka stunting begitu tinggi, pelayanan kesehatan tidak berjalan maksimal diakibatkan kurangnya anggaran pada OPD tersebut. Akibat pula para koruptor yang sangat jahat dan kejam merusak seluruh sendi-sendi kehidupan bangsa, terutama di Kabupaten Kepulauan Yapen. Hal berikut adalah bahwa sudah banyak laporan masyarakat Kabupaten Kepulauan Yapen ya, yang masuk ke lembaga KPK yang terhormat ini. Namun sejak tahun 2016 sampai dengan saat ini tidak ada satupun kasus yang diungkap oleh KPK. Pertanyaannya ada apa? Jika KPK kekurangan uang, maka kami rakyat Kepulauan Yapen siap 100% menyumbang uang untuk operasional kerja Komisi Pemberantasan Korupsi lewat rekening donasi dompet peduli anti korupsi. Dan mulai besok kami akan membuka rekening sebagai sumbangan sukarela masyarakat Papua untuk KPK bekerja menyelesaikan kasus-kasus korupsi di Papua, khususnya di Kepulauan Yapen. Nah, salah satu contoh surat KPK nomor R-TM-951-TM-00-4-11-2019 tertanggal 28 November tahun 2019 yang dikirim via email pribadi. Intinya memberitahukan bahwa kasus yang masyarakat laporan kepada KPK atau KPK sejak 2016 sampai dengan 2019 baru pada tingkatan Direktorat Penyelidikan. Nah, sudah 6 tahun tidak ada kepastian hukum. Ya, betapa lamanya KPK bekerja menangani perkara-perkara korupsi semacam ini yang dilakukan dalam bentuk aduan masyarakat secara langsung ke lembaga korupsi ini. Ada apa dan dengan KPK selama ini? Apakah kami orang Papua hitam kulit keriting rambut sehingga sulit mencari keadilan hukum di Republik Indonesia ini? Contoh kasus Lukas NMB jadi contoh kalau hitam kulit keriting rambut boleh ditangkap dan dibully. Dalam kesempatan ini, KO Tra Pangaru meminta kepada pimpinan KPK agar segera memanggil dan memeriksa mantan Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen atas permasalahan semakin jelas dan KPK tidak tebang pilih dalam penegakan keadilan.